Lu rekaman tuh siapa itu? Apaan kira nih? Dari yang buka. Hai guys. Halo Cibungur. Oh, halo Cibungur. Baik Kaum Cibungur. Oh, kaum Cibungur. Ini apa tuh namanya YouTube-nya ada tamu spesial, itu saya sendiri. Itu dengeran kan suaranya? Dengeran kan? Nah, ini tamu seikhlasnya ya mungkin ya. Enggak ada bercanda. Gak ada budget anjing. Enggak ada. Disuruhnya kayak botol sama straw. Santai guys, santai. Nanti tahun depan, tahun yang akan datang, tahun baru, mudah-mudahan mah channelnya makin maju, subscribe-nya makin banyak. Amin. Biasanya kalau doa-doa orang jomblo pasti kabul. Iya, biasanya orang terus sakit itu ya. Iya. Ya ini dizalimin sama mereka berdua. Lalu agak malu ya saya dilihat. Lalu mati loh. Coba yang Kayak mana tuh YouTube-nya makin maju, orang-orangnya juga kayak bikin channelnya bikin semangat. Terus itu kayak nanti makin lama bisa beli kamera, beli Mobil, umroh. beli fasilitas buat ngonten lagi. Amin. Biar bisa ngonten di luar. doa bareng Bung. Amin ya rabbal alamin. Gue tuh harusnya minta air, kesepuhan. Jam-jam. Bukan air aja. Oh, yang mandi kan. Aerobik. Tuh cuci tuh HP-nya biar berkah. Pakai motor. Ayo dong. Indo kan. Indo. Jadi sih Nggak mungkin Jerman kan? Jerman maksudnya tuh nggak mungkin Jepang kan? di Jepang bisa sih. Bisa kayak doang. Jadi begitu itu teman sekolah, teman waktu SMA. Kebetulan sekelas pas 2 tahun. waktu kelas 2 sekelas, kelas 3 11. 10 apa sih? 10-2. 10 8. Jadi sekelas pas waktu kelas 2 Iya. diacak dulu kelasnya sampai kelas 3 2 tahun sekelas. Nah, fun fact, dulu pas sekolah tuh gue sama dia kan kelasnya samping-sampingan. Dulu kelasnya dia punya masalah pernah nonton bokep terus tenggelam. Oke bersama. Kan kalau misalkan sama Isalma kenalnya pas kelas 11. Kelas 11 karena kelas 10-nya jauh ya. Terus Tapi lu pas ya maksudnya kenal orang-orang kelas 10 gitu tuh pas lagi itu kan pas lagi. Iya, itu lagi masalah bokep itu sih. Soalnya saya termasuk orang yang introvert ya, jadi kayak nggak kenal dunia luar, kayak udah aja kelas aja gitu, kelas mah. Terus kayak kenal mereka dua tuh jujur ya, ini gue mau jujur. Soalnya pas kelas 11 kan gue belum dapat perperan dari kelas 10 kan emang gue cuman kenal itu cuman sama Aep. Ya kan karena kan pas itu Aep tuh kelas 10-nya bareng. Nah, banyak sih yang maksudnya dari kelas 10 bareng tuh kayak ada Anggi, ada yang, tapi gue tuh pure nggak deket sama mereka, deketnya itu cuma sama Aep doang. Tapi kan beda ya, perempuan kan, jadi gue bener-bener gak kenal sama siapa. Terus posisinya duduknya di belakang, gue tuh sempet takut sama mereka berdua. Soalnya kayak aneh aja, di bawah omongannya tuh kayak ngeres banget, dan gue tuh kayak pergi banget sih dua anak dua ini, dan ternyata emang sampai sekarang yang temenan sih alhamdulillah tuh kayak kenal. Tapi itu pas pertama kali lu kenal. Iya, kayak first impression mereka berdua tuh kayak emang langsung just buruk ya. Soalnya tuh gue posisinya duduk di belakang sendirian, terus nih anak berdua tuh lincah banget mulutnya, kayak ngomong aja apa aja yang itu, dari akhirnya ya kenal makin banyak. Gue aja pas waktu pertama kali kenal Kimi pas waktu kelas 2 kan. Ngeliat pertama kali itu pas waktu kelas 10 tuh anjing dong, banyak gayanya buat gitu lah, semua gitu, banyak gayanya. Betul, gue kan gak suka sama orang banyak tingkah gitu kan. Tapi pas kenal si orangnya kayak gini yang se-IQ, sefrekuensi lah ya maksudnya tuh kayak. sampai sekarang kan iya teman SMA yang masih suka main bareng ya sama Kifli kalau anak cowok. Kalau anak kecil kan ya cuman berapa orang sih, Pipit sama Bro kan, sama Madok sama Feby ya. Iya, sama Ninis bertiga. Kalau temenan tuh emang bertiga sih sebenarnya, kayak sebenarnya tuh kalau misalkan dari diri sendiri lo emang temenan lo emang nggak pernah banyak sih, jadi kayak mending circle dikit tapi bermanfaat dan bermutu gitu tuh, daripada banyak nanti jatuhnya kayak bergeng lagi di dalam geng gitu. Jadi ya udah aja. Gue circle sedikit sama Kimi tapi ini udah bermutu aja. Bermutu, nggak bermanfaat. Ya enggak, bermutunya gue kan
Karena juga virus tadi lu. Iya, bermanfaat di kala lu nya lagi gabut. Ya, gitu, ada ya, manfaatnya. saling Lu kan, mengisi lah. lu kemana-mana kan berdua. Nanti lu kalau misalkan ada apa, itu lu di mana gitu kan, lu Iya, gabut deh gitu kan. Tapi gue senang sih, maksud tuh emang gue tuh lebih pure-nya tuh dapet temen tuh dari cowok sih sebenarnya. Dari SD aja tuh gue kebanyakan temen cowok gitu, karena emang temanan sama cowok tuh satu gak ada jaim, dua gak ada drama, tiga ya udah aja main aja, nggak sampai ngomongin. Kalau cewek kan kayak ngomongin kan intim banget sampai gak ikut benci-bencinya kan. Kalau cowok, gue pandangan gue sama cowok nih, misalkan nih, lu punya temen nih, nah si Sal sebel nih sama temannya lu, nah lu tuh nggak pernah ikut-ikutan, ya lu mah enjoy aja, lu teman sama Sal, iya lu teman sama itu. Kalau cewek beda, kalau misalkan iya udah kasih satu ya bisa kebenci gitu. Misalkan nih gue temenan nih sama lu, terus gue benci nih sama Isal, gue udah bisa hasut aja nih lu buat benci Isal gitu. Kalau cewek Kalau gitu makan omongan. kalau pandangan gue menurut pertemanan dari cewek gitu. Tapi ya saling tahu menurut cowok juga lebih kalau bahaya kan kalau kalau misalnya lagi kan. benar-benar Lebih kalau ngobrol tuh kayak lebih apa ya, kayak 100%-nya tuh valid gitu. Iya, Kayak nggak usah langsung apa ya, kode-kodean atau langsung jos aja langsung ke orang langsung. benar Lebih baik kayak gitu sih daripada. gue lebih kaget aja kalau misalkan nggak denger segerombolan cowok ngomongin orang gitu, kayak ngomongin cewek tuh kayak lebih wah iya kayak tamparan keras banget. Tapi kalau udah benar cek tapi cowok itu kayak gitu ngomongnya belum pasti wah anjing. Iya. Apalagi kalau misalnya iya itu Kayak kemarin aja kan pas kita bikin konten kan, karena ada suatu percakapan yang menyindir orangnya langsung kan. Oh iya sama. Nanti jadi yang nggak perlu pasti dulu. Oke. Langsung dia Langsung di depan. iya sama-sama lagi konten nih langsung daripada pendem-pendem kan ya. itu langsung gitu kan. Ya itu sih maksudnya tuh, kalau dunia pertemanan cowok tuh lebih asiknya tuh di situ. Kalau misalkan cewek kan kayak sindir-sindir di status, ya ada aja sih cowok yang kayak gitu, tapi kan lebih baiknya tuh ya lebih baiknya tuh kayak udah aja langsung ya lu nggak suka ya nggak suka gitu. Kalau cewek kan masih bisa iya senyum-senyum sapa gitu kan, tapi di belakang mah sindir-sindiran, jelek-jelek itu sih jeleknya pertemanan cewek gitu. Iya, lu belum tahu kan pertemanan cewek, di dalam pertemanan cewek itu ya bukannya belum tahu, cuma kan belum apa ya, belum benar-benar tahu langsung. Kan persepsi sama cewek cowok kan beda. Iya, nah kalau gimana ya, gue kan maksud tuh menurut pandangan pribadi, nggak tahu ya kalau pandangan nanti yang nonton gimana, tapi emang lebih jahatnya tuh menurut gue ya kalau pertemanan cewek tuh, jadi misalkan nih gue punya temen nih pacaran lah sama si Isal, nah dia sering curhat ke gue, ya namanya temen cewek kan pasti kalau apa-apa jalan bareng atau abis jalan kan pasti cerita gue abis kesini bla 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 gitu kan. Nah terus gue tuh ada rasa emang dari dulu gue tuh sempat punya rasa ke Isal gitu, misalkan contohnya nih, terus kayak gue pendem karena gue mikir kayaknya lebih dulu dia nih yang suka, terus apalagi Isalnya ngerespon gitu kan, daripada itu ya udah gue pendem. Nah nanti suatu ketika ada masalah nih si Isal sama si cewek ininya, gue bisa aja ngumpulin si teman gue nya buat putus sama Isal, terus gue nya konfes ke Isal gitu. Itu yang lebih ya biar ada peluang. Nah itu lebih kayak nusuk pertemanan cewek itu lebih ke situ, kayak hubungan pacaran gitu. Jadi enggak mandang teman atau yang penting. Jadi yang penting mah ya gue punya rasa nih sama orang ini, ya gue punya peluang ya udah aja gitu. Dan itu sih banyak kejadian kayak gitu. Berarti bisa dibilang egois ya? Iya bisa, iyalah kalau kayak gitu kan pentingin perasaan sendiri. Iya karena mikirin aku udah aman lah nanti teman gue atau gimana kan. Kayak gitu tapi sih. Tapi ceritanya ada mirip sama cerita lu si itu sama si itu deh. Si itu yang tadi gue ceritain tuh. Orang. Oh. Kan lu kan teman sama cewek ini, teman cewek ini. Nah, si cowok ini tuh suka sama cewek, sama temen lu, ya kan? Tapi nggak jadi kan, nggak jadi. Nah, terus abis itu cowoknya ini suka sama lu. Nah, lu nya kan jadinya keder kan, bingung kan? Dia tadi cowok ini tuh suka sama temen gua, terus kenapa tiba-tiba suka sama lu? Lu ngerti nggak maksud gua? Enggak. Ngerti kan? Ngerti nggak? Yang tadi yang tadi dia beli di depan
kan mirip kan ya bukan itu jawabnya nih ya emang lu kan ini si A cowoknya si A cowoknya si A ceweknya si F ya, ceweknya dua dia F Oh, oke paham. Itu ya. ya cewek yang satunya J bu Enggak, itu karena F sama J buat perbuatan enggak. Itu perbuatan teman-teman yang emang mulutnya emang kurang ajar aja. Itu tuh karena apa ya? Kevalidannya tuh belum 100% karena pernah nanya ke orangnya yang nggak benar gitu. Tapi emang kalau dunia pertemanan cewek tuh emang apa ya kayak gitu, maksudnya tuh jahatnya tuh di situ, jadi bisa saling tikung menikung. Mungkin di dunia pertemanan cowok juga bisa lebih emang ya Apa kali 2 kali 3 kali lu berdirinya di tikungan, makanya di tikung. Coba lu berhentinya di arah ke ini di maksud gue tuh alunya berdiri di tikung aja dulu, sering di tikung gitu. tikung ya terus Ditinggal nikah. Nah, gue tuh pernah ketahuan sama mereka berdua ditinggal nikah sama mantannya. Itu jadi ejekan bener-bener, dan mereka berdua yang lebih jackpot sering ditinggal nikah sama mantannya. Gue cuman baru sekali. Iya kan gue mah aku emang ya tinggal nikah tapi lu enggak Emang iya? enggak apa ya ibaratnya enggak ngapain bahwa bener-bener ditinggal. Emang lu pas lagi sama cowok itu yang lu nya ditinggal nikah emang sama cara Iya. makanya Iya. berapa tahun? Enggak lama. Dan apa ya namanya? Gue maksudnya tuh cerita dikit aja ya. Maksudnya tuh gue sebenarnya kan lu berdua kan sering ledekin gue jomblo nih. Dan gue sering bilang ke Isal sama lu kan, lu liat gue emang jomblo gitu kan. Iya. Tapi di luar kalian tahu tuh gue tuh sebenarnya deket di beberapa orang gitu kan. Tapi gue nggak pernah namanya sampai jadi gitu, maksudnya sampai punya hubungan pacaran gitu kan. Soalnya gue ngerasa kayak gue nggak mau nih gue lagi move on tapi gue ada orang lain, takutnya jadi berita biasa gitu. Nah tuh gue tuh pas sama dia emang pacaran, tapi ya karena gue nyeselnya gara-gara gue yang mutusin gitu. Gue yang mutusin, gue juga yang ditinggal gitu. lu sok cantik bet Gue yang mutusin, gue juga yang ditinggal. Gua sok cantik gua tahu diri. Soalnya gini, gue tuh kayak dulu kan emang mungkin gue nya belum dewasa. Jadi gue tuh dulu tuh sempet punya pikiran orang pacaran tuh chatan tuh harus 24/7. Jadi setiap hari nih berjalan chatan gitu kan dulu gue. Lu tiga yang kayak gitu? Enggak. Sekarang mah enggak. Jadi kalau ini nyambung sih nanti gitu. Nyambung apa? Gue pasti ya. Maksudnya tuh kalau gue tuh itu kan dulu ya, maksudnya masih anak alay gitu kan. Chatan tuh harus 24/7. Jadi kalau misalkan itu harus komunikasi tuh harus berjalan gitu kan. Sebelumnya sama yang ditinggal tuh emang gue tuh orangnya gak mau chatan tiap hari tuh. Jadi kayak ya lu punya dirinya sendiri, gue punya dirinya sendiri. Lu main, iya maksudnya tuh ya lu mau kemana lu bisa ngabarin gitu kan gitu. Tapi akhirnya karena gue nya di sini gue nya suka banget sama dianya, akhirnya gue nggak mau nih takut ada apa-apa gitu kan. Jadi gue maunya dikabarin gitu. Konfliknya tuh gara-gara dia punya rusak sama dianya suka main game. Jadi ya udah gue putusin karena emang gue nggak bisa jaga komunikasi gitu. Putus akhirnya kayak gue putus terus dianya pacaran berkali-kali, gue nya masih gagal move on. Dan akhirnya pacaran berkali-kali. Emang jangka waktu pas lu putusnya, jangka waktunya berapa lama sampai dia nemuin yang lama banget. Bertahun-tahun berarti? Iya, soalnya gue tuh sempet kayak sampai sekarang tuh kayak gue ya namanya gue gitu ya berdoa gitu tuh minta gitu tuh. Maksud tuh kalau misalkan dia bener dia ya maksud tuh gue mau dia gitu tuh, maksud tuh gue mau serius gitu bertahun-tahun lah gitu. Akhirnya ya emang kalau itu masih tunjuk emang bukan dia orangnya gitu. Jadi gue akhirnya ditinggal nikah. Gue udah lama tuh lost kontak terus kayak gue tuh diomongin sama teman-teman kayak ya lu salah, lu yang mutusin, lu yang ngakhiri hubungan, kenapa lu yang galau dan gagal move on gitu. Kayaknya dia mah udah milih jalan hidupnya buat ketemu orang baru, sedangkan gue tuh belum pernah ketemu orang baru gitu, kayak susah gitu kayak berarti lu masih terjebak dalam luka yang lama. Iya betul sekali kalau. Tapi kalau sekarang gue kayak lebih ke nggak mau pacaran.
kayak lebih yaudah aja itu Ya jalan aja. dijalanin aja, tapi kan kayak gitu resikonya lebih banyak. Lebih gitu. banyak, Jadi pengen dinafkain aja. Boleh. Ya maksudnya ya sama yang dinafkain. Mungkin udah berjubah banget. Iya. Tapi kan karena emang maksudnya tuh gue posisi perempuan ya, kayak zaman sekarang tuh you know lah, maksudnya tuh gue kenal lu berdua kan nggak bisa besar kan, maksudnya even udah lulus sekolah pun kayak masih kontek-kontekan gitu ya, walaupun nggak even tiap hari gitu kan, misalnya ada kamera gitu kan. Gue ngeliat dari sisi cowok kalau misalkan punya hubungan dan nggak punya hubungan tuh sama aja jatuhnya, lu ngerasa nggak? Sama aja. Maksudnya sama aja dalam hal apa? Sama aja kayak misalkan kayak misalkan orang pacaran sama orang pacaran nih. Di zaman sekarang dibilangin HTS kan. Lo orang pacaran sama orang HTS. Sama-sama nggak mau dikekang. Iya. Paham kan? Cowok kan nggak mau dikekang kan. Iya. Padahal mah Punya kuncinya gua, kalau lu nggak mau dikekang, lu nggak mau jangan pacaran gitu kan. Ya gue juga persepsi cewek juga mikir ya, ngapain ngekang kayak yang namanya belum suami istri belum nikah ya ngapain ngekang. Tapi kan maksudnya ngekang itu dalam batas hal yang wajar gitu. Gue juga bukannya nggak mau dikekang tapi yang jangan berlebihan gitu lah. Jadi jangan kamu lagi di mana pap apa segala macam, jangan kesini ya gini bla bla bla. Apa sih yang buat risih buat kalian menurut cowok kalau ngekang? Dari kita dulu. Kalau yang bikin gue risih nih, gue sebelum kenal sama cewek ini nih, jangan ceweknya si R, gimana ceweknya kan? Rehan. Nah, Yang baik. gue biasanya gue kan suka bola, suka main futsal, suka nonton bola, streaming apa segala macam. Cowok banget lah. Iya. Jadi suka main keluar malam apa segala macam. Oke lah kalau misalkan dia melarang, kamu jangan keseringan main, apa bla bla, bakal gue kurangin gitu kan. Tapi kayak buat nonton bola nih, streaming kan akhir-akhir ini kan gue kalau nonton bola streaming pakai lewat HP kan, pakai lewat HP. Nggak mungkin dong lagi streaming sambil chatan gitu kan. Jadi yang biasanya gue nonton bola, tim kebanggaan gue lagi main gitu lagi ya. main. Jadi gue nggak nonton lagi gitu kan, gara-gara kamu sibuk sendiri aja bla bla bla. Jadi gue pikir apaan sih orang tiap hari ketemu ngobrol gitu kan, apa gitu. Akhirnya ya gue nggak mau gue ngalah, tapi lama-lama capek juga sih. Karena mungkin merasa kurang untuk quality time mungkin ya. Bukan cuma itu sih, banyak juga kayak ngekang-ngekangnya bukan cuma satu itu, terus kayak apa-apa ngambek kan, jadi apaan sih, jadi gue kan gue sendiri akhirnya gue nggak ngerasa salah, kok masih kayak gitu aja salah ngambek. Akhirnya dia mau nggak mau gue ngalah, jadi gue yang minta maaf. Paling dalam hati apaan ya, baik banget gitu. Kayak mau mempercepat permasalahan aja. Kalau Ya sama sih hampir sama, kayak misalkan ya paling gak enaknya kalau dilarang jangan sampai malam gitu lah. Ya emang ya cowok Bener sih, mau ya emang ada benernya sih ya. Cuma kan nggak setiap hari pulang. iya benar, kayak pagi atau punya dunianya masing-masing. Yang penting kan komunikasi lancar, Iya. saling jaga persahabatan, udah bisa terlalu kamu harus ini ya nanti, kamu harus itu ya nanti. Karena menurut persepsi cewek ya, maksudnya tuh mungkin kan pikiran orang cewek tuh beda-beda ya. Iya. Mungkin kalau misalkan dia kayak gitu tuh bentuk kasih sayang atau kepeduliannya dia sendiri, tapi dia nggak sadar kalau kasih sayang sama bentuk kepedulian dianya tuh malah merusak hubungan dianya sendiri gitu tuh. Jadi kayak satu yaitu kayak cowoknya merasa kayak terkekang, terusan kayak nggak bebas, itu maksudnya tuh cewek tuh secara nggak sadar gitu, maksudnya tuh Tapi intinya mah dia tuh kayak pengen ngejaga aja sih gitu, maksudnya tuh itu tuh bentuk kasih sayang sama bentuk kepedulian, tapi kadang emang kelewat batas gitu, caranya aja mungkin dianya emang kayak terlalu banget, dianya terlalu cewek tuh kebanyakan overthinking sih. Jadi emang kebanyakan tapi yang bikin cowok overthinking ke cewek ya karena perilaku cewek sendiri. Emang ada banyak ya? Iya. Apalagi pas pertama kali tikungan jadinya kan yang dulunya nih kayak misalkan aku mau main ke sini, gue bebasin segala macem. Jadi gue udah kasih kepercayaan sih gitu. Terus malah kepercayaannya itu dirusak sama ceweknya. Akhirnya sampai sekarang dari SMA kelas 1 sampai sekarang masih kayak yang tadinya ngebebasin jadinya kayak ya terus kepikirannya takut, apalagi kalau misalnya sama teman sendiri gitu kan. Ya gitu. Pokoknya gitu. Takut ditikung gitu ya. Iya. Ya memang tuh kayak hubungan tuh emang gue tuh pernah baca gitu kan.
kan sekarang pengangguran ya, maksudnya tuh gue maksudnya tuh HP menurut gue mah orang ketergantungan HP itu ada positif dan ada negatifnya. Jadi zaman sekarang mah kan kayak contohnya scroll TikTok aja gue sering banyak ilmu yang berseliweran gitu kan, yang sering nambah ilmu gitu kan. Jadi ya dulu komunikasi itu dalam hubungan itu penting. Tapi kalau dia nggak paham, kalau dia nggak paham arti komunikasi itu apa, itu bakal sama aja gitu kan. Kayak iya, jadi kayak komunikasinya itu kayak ya sekedar cuma nanya kamu udah makan belum, basi kamu itu belum, capek. iya, jadi kayak mau dibawa kemana gitu. Itu tuh pertanyaannya selalu gue lontarkan kalau udah mentok. ya biasa aja kalau musim-musimnya baju merah mah Oh, kebaya merah maksud lo.